Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Sudah siap belajar? Kita mulai dengan basmalah ya. Bismillah. Pembuatan dan mengevaluasi produk multimedia interaktif. Pengantar. Proses produksi multimedia interaktif dirancang dengan menjalankan 3 tahap, yaitu tahap praproduksi atau pre-production, tahap produksi atau production, dan tahap pasca produksi atau post-production. Tahap-tahap tersebut harus diikuti selama pembuatan berbagai jenis produk multimedia interaktif sebagai acuan pokok dalam menjadikan produk multimedia berkualitas serta memiliki urutan yang baik dan benar. 3 tahap tersebut diuraikan lagi menjadi 6 tahap, yaitu yang pertama adalah tahap konsep, yang kedua adalah tahap perencanaan atau desain, yang ketiga adalah tahap pengumpulan bahan atau material collection, yang keempat adalah pembuatan produksi atau assembly, yang kelima adalah uji coba atau tahap testing, yang keenam adalah distribusi. Yang pertama adalah tahap konsep. Tahap konsep atau pengonsepan adalah tahap yang menentukan tujuan dan siapa pengguna program atau identifikasi audiens. Tujuan dan pengguna akhir program sangat berpengaruh pada nuansa multimedia sebagai pencerminan dari identitas organisasi yang menginginkan informasi sampai pada pengguna akhir. Karakteristik pengguna termasuk kemampuan pengguna juga perlu dipertimbangkan karena dapat mempengaruhi pembuatan desain. Adapun tujuan dari tahap konsep meliputi yang pertama adalah tujuan aplikasi, yaitu aplikasi ini dibuat sebagai informasi, hiburan, pelatihan, atau apa, dan lain-lain. Yang kedua adalah identifikasi pengguna atau user. User ini siapa? Apakah balita kah? Apakah anak-anak kah? Ataukah remaja, dewasa, atau lansia? Yang ketiga adalah bentuk aplikasi, presentasi, interaktif, dan lain-lain. Itu akan menentukan software apa yang akan kita pakai. Yang keempat adalah spesifikasi umum, yaitu ukuran aplikasi, dasar perancangan, target yang ingin dicapai, dan lain-lain seperti itu. Jadi tahap konsep ini adalah tahap yang sangat awal sekali yang harus kita tentukan untuk menentukan masa depan produk multimedia interaktif kita ini. Nah, di sini ada contoh tabel dari konsep, tahap to konsep. Biar kalian kebayang seperti apa. Ini misalkan aplikasi pembelajaran multimedia interaktif dengan judul Perangkat Ajar Interaktif Mata Pelajaran IPA untuk kelas 6 Sekolah Dasar Berbasis Multimedia. Penggunanya tentu saja para siswa kelas 6 dan juga bisa umum. Fotonya berupa format JPEG dan PNG dengan animasi menggunakan format GIF. Audionya yaitu rekaman vokal dan instrumen dengan format MP3 dan WAV. Animasinya menggunakan animasi sederhana seperti zooming pada objek pendukung dan foto atau image. Jadi tidak yang kompleks animasinya. Dan interaktivitasnya menggunakan tombol, pause, stop, play, back, drag button and input. Kemudian teks untuk perpindahan dari satu movie atau scene ke scene yang lainnya. Itu interaksinya. Yang kedua, tahap perencanaan atau desain. Perencanaan atau desain adalah tahap pembuatan spesifikasi mengenai arsitektur program, gaya, tampilan, dan kebutuhan material atau bahan untuk program. Spesifikasi dibuat serinci mungkin sehingga pada tahap berikutnya, yaitu material koleksi dan assembly atau produksi, pengambilan keputusan baru tidak diperlukan lagi. Cukup menggunakan keputusan yang sudah ada, yang sudah ditentukan pada tahap ini. Meskipun demikian, pada praktiknya, pengerjaan proyek pada tahap awal masih akan sering mengalami penambahan bahan atau pengurangan bagian aplikasi atau perubahan-perubahan lainnya. Adapun spesifikasi yang akan dibuat berdasarkan pada langkah-langkah tersebut adalah yang pertama adalah perencanaan storyboard.
kita pernah belajar storyboard. Yang kedua, desain struktur navigasi berupa hierarki menu dan lainnya. Yang ketiga, perencanaan bagan alir atau flowchart. Dan yang keempat adalah user interface. Yang pertama, perencanaan storyboard. Di sini kita pakai yang tipe double column. Kenapa? Karena uji kom biasanya pakai ini. Terus di sini ada scene, ada visual, ada link. Scene itu nama scene-nya, kayak scene pembuka dan scene menu materi. Visual itu menjelaskan bahwa di scene itu ada apa saja dan bisa dilakukan apa saja. Link itu di scene tersebut bisa nge-link ke scene yang mana saja, seperti itu. Jadi terhubung. Visualnya di sini scene pembuka, visualnya tampil pertama ketika program dijalankan. Pada tampilan ini terdapat judul. Nah, yang kedua adalah desain struktur navigasi berupa hierarki menu. Di sini contohnya Ibu ada hierarki menu ya. Struktur navigasi hierarki sering disebut struktur navigasi bercabang, yaitu merupakan suatu struktur yang mengandalkan percabangan untuk menampilkan data atau gambar pada layar dengan kriteria tertentu. Tampilan pada menu utama disebut master page atau halaman 1. Halaman tersebut mempunyai halaman percabangan yang disebut slave page. Halaman kedua, begitu seterusnya. Tampilan struktur navigasi hierarki dapat dilihat pada gambar berikut. Kita bisa lihat dia di sini ada percabangan. Jadi dari intro langsung masuk ke menu. Dari menu ada menu A, B, C, D, E, F. Dan menu menu A itu ada percabangan, ada 4 submenu. Dan menu B ini ada 5 percabangan, ada 5 submenu, dan di submenu B3 ini ada submenu lagi. Percabangan lagi ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, seperti itu. Yang ketiga adalah perencanaan bagan alir atau flowchart view. Kalian pernah belajar flowchart kan ketika pemrograman dasar? Nah, nanti kita akan bahas lagi ini. Yang keempat adalah perencanaan antarmuka atau user interface. Ada direct manipulation, pengoperasian secara langsung, interaksi langsung dengan objek pada layar. Ada command language atau CLI, perintah tertulis pakai CMD. Kurang lebih seperti itu, menuliskan perintah yang sudah ditentukan pada program. Kelebihannya, perintah diketikkan langsung pada sistem, dapat diterapkan pada terminal. Yang murah, kombinasi perintah dapat dilakukan. Tapi ini mungkin cukup sulit untuk kita bisa memilih direct manipulation. Kemudian yang ketiga ada menu selection atau pilihan berbentuk menu. Kita ini sudah tidak asing, memilih perintah dari daftar yang telah disediakan, tinggal diklik saja. Terus kemudian ada form fill in atau pengisian form. Jadi nanti dimasukkan ke situ, diklik buttonnya. Selanjutnya adalah tahap pengumpulan bahan untuk membuat multimedia interaktif pelajaran tajwid. Misalnya, dibutuhkan beberapa objek yang mendukung program tersebut agar lebih menarik. Contohnya seperti apa? Yang pertama adalah memasukkan peran utama sebagai ciri khas dari program. Misalkan kita masukkan satu karakter Nusa atau Rara ya. Kemudian kita masukkan tombol pilihan dalam program seperti next atau back, pause, exit, seperti itu. Kemudian masukkan gambar-gambar yang berhubungan dengan materi pelajaran tajwid, huruf hijaiyahnya, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah memasukkan menu-menu materi program. Tentu saja harus ada materinya untuk isinya. Seperti itu. Jadi kita harus mengumpulkan bahan-bahannya terlebih dahulu sebelum kita eksekusi menjadi sebuah produk multimedia interaktif. Seperti itu. Tahap pengumpulan bahan, di sini juga tahap lanjutan dari perancangan. Proses material collection ini seperti tadi ya, mengumpulkan bahan-bahan materi dan soal yang akan ditampilkan dalam aplikasi pembelajaran, mengumpulkan animasi, gambar, video, musik, tombol, dan sebagainya. Seperti tadi yang Ibu jelaskan,
Kemudian pada tahap ini bisa dilakukan secara paralel dengan tahap assembly. Jadi pas produksi kita sambil buat pengumpulan bahan, terus logo, icon, dan background kita bisa buat menggunakan software desain seperti software Corel, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator atau InDesign dan lain sebagainya. Kenapa kita harus buat ya? Biar original. Kemudian tahap selanjutnya adalah tahap pembuatan atau assembly. Tahap assembly adalah tahap pembuatan semua objek atau bahan multimedia. Jadi yang semua kita sudah dapatkan tinggal digabungkan, tinggal dijadikan satu seperti itu. Pembuatan aplikasi didasarkan pada tahap desain seperti storyboard, bagan alir atau flowchart, dan atau struktur navigasi. Tahap ini biasanya menggunakan perangkat lunak authoring seperti Macromedia Director, Adobe Flash, Android Studio, Unity, Vuforia, dan lainnya. Jadi Flash ini yang pernah kita pelajari di kelas 11, sedangkan Unity dan Vuforia ini digunakan untuk augmented reality, dan pada kelas 12 ini kita akan belajar DMI-nya menggunakan AR alias augmented reality. Jadi nanti kita akan belajar tentang Unity dan Vuforia. Sedangkan kalau software Android Studio itu untuk membuat aplikasi Android, dan kita tidak akan belajar ini. Karena Flash kita belajar di kelas 11, maka di kelas 12 ini kita akan belajar bikin augmented reality. Pasti seru sekali ya. Tahap selanjutnya setelah aplikasi dibuat, ada tahap testing atau pengujian. Pada tahap testing atau pengujian dilakukan setelah menyelesaikan tahap pembuatan dengan menjalankan aplikasi atau program dan melihatnya apakah ada kesalahan atau tidak. Tahap pertama pada tahap ini adalah tahap pengujian alpha atau alpha test yang pengujinya dilakukan oleh pembuat atau lingkungan pembuatnya sendiri. Jadi diuji sama kamu sendiri. Ini ada beberapa tahap dan metode. Biasanya kita pakai flow. Kemudian jika setelah lolos dari pengujian alpha, masuk ke pengujian beta yang melibatkan pengguna akhir atau user yang akan dilakukan. Jadi kalau sudah alpha kita beta. Beta itu kita berikan aplikasi ini kepada orang lain, orang awam yang tidak tahu aplikasi ini. Terus kita coba untuk tes orang tersebut pakai aplikasi ini, bagaimana testimoninya, seperti itu. Tahap uji coba produk ini bertujuan untuk melihat sejauh mana produk yang dibuat dapat mencapai sasaran atau tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Produk yang baik harus memenuhi kriteria pembelajaran dan kriteria user interface. Kemudian tahap terakhir, tahap distribusi atau publikasi. Pada tahap ini, aplikasi akan disimpan pada suatu media penyimpanan. Jika media penyimpanan tidak cukup untuk menampung aplikasinya, kompresi terhadap aplikasi tersebut harus dilakukan. Tahap ini juga dapat disebut tahap evaluasi untuk mengembangkan produk yang sudah jadi supaya menjadi lebih baik. Hasil evaluasi ini dapat digunakan sebagai masukan untuk tahap konsep pada produk selanjutnya. Jadi kan misalkan kita rilis aplikasi Android ini, terus kita bagi-bagi ke user yang lain, tapi kan setiap orang punya Android yang berbeda-beda. Misalkan ada yang punya iPhone, OS-nya kan iOS. Terus Android juga tidak sama, ada yang Jelly Bean, ada yang es krim. Nah, itu kompatibel nggak sih aplikasi kita di semuanya itu? Nah, muwasofat kali ini orang berilmu diangkat derajatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Jadi kita harus bersyukur bahwa kita bisa belajar dan mempelajari teknologi.
kita harus memanfaatkannya dan harus bersungguh-sungguh dalam belajar ini supaya ilmu yang kita dapat ini bisa menjadi manfaat untuk orang lain dan lingkungan kita. Terima kasih telah menonton. Ada pertanyaan boleh didiskusikan di kolom pertanyaan atau di chatting ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.